Ini ya, sepakat ya. Kali ini harus sepakat. Ya. Kali ini harus sepakat. Setiap jiwa tersandra oleh apa yang telah ia lakukan di dunia. Nah, itu boleh atau yang lainnya juga boleh. Kalau yang ini tuh hiduplah sederhana. Kalau kita utamakan Allah, maka Allah akan utamakan kita. Tapi sebelum itu kita ngaji ilmu amalan dulu sebentar sebagai tambahan ilmu, jangan kosong. Kalau kata para ulama tuh, jangan pernah lewatkan hari-harimu kecuali hanya untuk menambah ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baik saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang fikih muamalah. Ya. Biasanya di masyarakat beredar gini, Bu. Biasanya di masyarakat beredar dalil kaidah. Apa dalil kaidah itu? Yang kira-kira kemaslahatannya banyak dan sedikit mudaratnya itu boleh. Itu kaidah, pendapat. Tapi pendapat ini jika bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis maka wajib ditolak. Seperti ibu kerja di lembaga ribawi, itu kan dalilnya bagi mereka yang boleh kaidah. Kaidah itu karena ini bermanfaat untuk orang banyak. Kalau tidak ada ribawi, bagaimana pedagang, bagaimana pengusaha, tapi bertentangan dengan Al-Baqarah 275, maka kaidah ini tidak benar dan tidak berlaku di hadapan Allah. Ibu tahu hujjah enggak? Ya. Hujjah itu kalau Anda salah di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, kalau tidak salah ayat yang ke 15 atau 16, itu namanya hujjah. Ya. Begini bunyi hujjah itu begini. Saya bacakan ayat sebentar. Inna arsalnaka ila rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad syahidan sebagai hujjah, sebagai saksi alaikum atas kamu, kama arsalna, yang telah kami jadikan saksi kepadamu sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Jadi hujjah itu begini. Kamu kenapa makan harta haram? Oh, aku tidak tahu ya Allah. Nah, gitu. Itu hujjah, alasan supaya kita tidak disiksa Allah. Hujjah itu begitu. Ya karena ini belum sampai kepadaku. Aku waktu itu laptop belum ada, media sosial belum hadir. Aku buta. Sama kayak orang di Papua yang paling inilah mungkin ya. Mohon maaf di pedalaman mungkin. Kenapa tidak pakai baju? Enggak ada hujjah. Karena hukum belum sampai ke sana. Orang tidak ada di sana. Tapi kalau sekarang kan medsos sudah banyak. Bagi ibu-ibu yang punya media sosial, itu jangan terlalu dipeningkan dengan status orang dan tidak harus semua dibaca. One day one ayat, posting satu hari satu ayat. Tidak dibaca orang, dibaca kita. Atau one day one hadis, satu hadis satu ayat. Bayangkan, itu memotivasi kita. Tapi jangan juga one day one satu pendapat, ya jangan. Pendapat kita belum tentu diterima oleh orang lain. Ketika kita menyatakan bahagia sehat, tersinggung yang sakit. Ketika yang merasakan sakit bahagia, tersinggung yang tersinggung yang berlawanan dengan kita. Ibu berdalih kepada Allah, misalnya sekarang riba itu haram. Sampaikan itu kepada umat tanpa harus ibu menerima sanjungan atau pujian, karena itu hujah ibu di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa aku dimasuk neraka? Aku punya hujah di hadapanmu ya Allah. Apa? Aku telah menyampaikan kebenaran bahwa riba itu haram. Jadi katakan sama bapak-bapak, Pak sampaikan kepada orang lain bahwa laki-laki itu harus sholat di masjid kemudian berjamaah. Tidak harus peduli orang nurut atau tidak, karena itu hujah kita di hadapan Allah. Sampaikan itu.
Jadi perkataan ibu yang benar terhadap syariat yang benar itu bisa menjadi saksi kelak dia, kelak menjadi saksi itu di akhirat.